Halo semua, mudah-mudahan berada dalam kondisi yang sehat dan kita diberikan keberkahan dalam menjalankan setiap aktivitas kita. Pada video kali ini kita akan mengevaluasi nilai limit fungsi trigonometri berdasarkan gambar grafiknya. Di sini saya mempunyai dua gambar grafik. Gambar grafik yang pertama itu digambar dengan warna merah, yang kedua itu warna biru. Untuk gambar grafik pertama fungsinya itu adalah sin 5x per 4. Nah, kita perhatikan di grafiknya. Nah, kita lihat di sini, eh, karena kita ingin menentukan nilai limit X mendekati 0 untuk fungsi sin 5x per 4x itu berapa ya. Nah, oleh karena itu eh, yang kita perhatikan di sini, kita akan melihat pada limit kanan dan limit kiri ya. Nah, karena nilai limit X mendekati 0 untuk fungsi sin 5x per 4x ini, ketika limit kiri sama dengan limit kanan, nah itulah nilai limitnya ya. Oke, mari kita perhatikan untuk fungsi sin 5x per 4x ini di sekitaran titik X mendekati 0. Nah, di grafik yang berwarna merah, ini limit kiri ya, nilai limit kirinya. Di sini nilai limit kanannya. Kalau kita perhatikan di sini nilainya itu berada di kisaran antara 1 dengan 1,5, 1,1, 1,2. Nah, jadi di antara 1,2 sampai 1,3, dan karena di sini tampaknya dia berada di posisi tengah, jadi ini sepertinya 1,25. 1,25 itu adalah 5/4 ya. Jadi kalau kita lihat untuk nilai limit X dari limit kanannya ini, dia akan menuju ke nilai 5/4 ya. 5/4. Sedangkan limit kirinya dia juga akan menuju ke nilai 5/4. Nah, oleh karena itu, karena nilai limit kiri dan limit kanannya itu sama-sama 5/4, maka kita bisa simpulkan bahwa nilai limit untuk fungsi sin 5x per 4x, di mana x mendekati 0, itu nilainya adalah 5/4. Oke? Nah, kita bisa perhatikan nilai nilai limitnya dan fungsinya ya. Angka-angkanya kita bisa perhatikan di situ. Nah, di sini ada angka 5 dan angka 4 untuk fungsinya, sedangkan nilainya juga ada angka 5 dan angka 4. Barangkali kita belum mempercayai dengan model tersebut, kita bisa melihatnya pada fungsi yang lain. Di sini ada gambar fungsi yang lain, yaitu fungsinya sin 4x per 5x. Gambarnya ada di grafik yang berwarna biru. Mari kita evaluasi berapa nilai limit kanan dan limit kirinya. Limit kanan, limit kirinya, dia menuju ke 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 ya. 0,8, 0,8 itu adalah 8/10. 8/10 itu sama dengan 4/5. Jadi nilai limit untuk fungsi sin 4x per 5x itu 4/5 ya. Jadi nilai limit kanannya juga kalau di posisi ini ya, di sekitaran titik x sama dengan 0, nilai limit kanannya itu menuju ke 4/5, sedangkan nilai limit kirinya juga menuju ke 4/5, sehingga kita peroleh bahwa nilai limit untuk fungsi sin 4/5, 4x per 5x, di mana x mendekati 0 itu nilainya adalah 4/5. Mari kita perhatikan kembali di sini, fungsinya sin 4x per 5x, sedangkan nilai limitnya itu adalah 4/5 ya. Jadi kita sudah mendapatkan dua contoh eh, nilai limit untuk fungsi trigonometri tertentu. Dan kita juga sudah mendapatkan sedikit gambaran untuk nilai limit dari fungsi sinus, dan itu memperlihatkan sebuah pola ya. Tapi kita perlu evaluasi dari fungsi-fungsi yang lainnya, fungsi sinus yang lainnya. Barangkali pola ini hanya kebetulan. Mari kita lihat kepada fungsi dan grafiknya di fungsi trigonometri yang lain. Di sini ada dua saya sajikan. Ada yang berwarna hijau grafiknya, yaitu grafik dengan fungsi sin 3x per 4x.
yang warna hijau ya. Mari kita perhatikan di sekitaran titik X mendekati 0, ada di limit kanan dan limit kiri. Nah, kita bisa lihat di situ dia posisinya berada di antara 0,5, 0,6, 0,7, 0,7 dan 0,8. Ini posisinya berada di tengah ya. Jadi kita bisa katakan dulu 0,75. 0,75 itu sama dengan 3/4 ya. Jadi nilai limit kanan untuk fungsi sin 3x per 4x itu adalah 3/4. Limit kirinya juga 3/4 ya, karena kita lihat dia menuju ke satu titik, menuju ke 3/4 limit kanan dan limit kirinya. Oleh karena itu, kita bisa tarik kesimpulan bahwa nilai limit fungsi untuk sin 3x per 4x itu adalah 3/4. Kita perhatikan nih, fungsinya apa dan nilai limitnya berapa. Lagi-lagi kita mendapatkan pola yang sama. Mari kita perhatikan kepada contoh grafik yang berikutnya. Di sini ada grafik fungsi sin 4x per 3x digambarkan dengan warna ungu. Di sekitaran titik 0 itu kita akan mendapati nilai limit kiri dan limit kanannya itu menuju ke angka di antara, nah ini 1,1 ya, 1,2, 1,3 sampai 1,4 ya. Nah, apakah ini kebetulan bahwa nilai limit kanannya itu adalah 4/3? 4/3 itu adalah 1,33 ya, dan seterusnya. Dan memang berada dalam interval 1,3 sampai dengan 1,4. Apakah itu kebetulan? Dan kita juga bisa perhatikan bahwa nilai limit kirinya juga menuju ke angka atau nilai 4/3, sehingga kedua nilai ini kita bisa katakan itu adalah nilai limit fungsi untuk sin 4x per 3, di mana x mendekati 0, itu nilainya adalah 4/3 ya. Apakah ini kebetulan? Pola antara nilai fungsi dan fungsinya? Hmm, Kita sudah mendapati paling tidak 3, 4, atau 4 contoh. Mari kita lihat ke dua contoh yang lain. Lihat ke gambar grafiknya. Pertama kita akan melihat ke grafik yang berwarna hitam dengan fungsi sin 3x per 2x. Di sini kita lihat di sekitaran titik x mendekati 0, dari kiri dan kanannya nilai fungsinya. Nilai limit kirinya itu dia menuju ke 1,5. 1,5 itu adalah 3/2 ya. Sedangkan limit kanannya 3/2 dan limit kirinya juga 3/2. Oleh karena itu kita peroleh bahwa nilai limit untuk sin 3x per 2x, x-nya mendekati 0 itu adalah 3/2. Nah, ini lagi-lagi kita melihat polanya. Nah, selain itu kita juga bisa memperhatikan pada grafik fungsi yang sin 3x per 2x per 3x yang digambarkan dengan grafik yang berwarna coklat ini ya. Dan kita akan mendapati bahwa nilai limitnya itu, limit kiri dan limit kanannya itu juga berada pada angka 2/3. Lagi-lagi ya, polanya kita bisa lihat bahwa sin 2x per 3x itu nilai limitnya adalah 2/3. Apakah ini kebetulan? Saya rasa ini bukan sebuah kebetulan, karena ini adalah nilai limit ya. Dan kalian juga bisa memverifikasi menggunakan Excel berapa nilai fungsi dari sin 2x per 3x, di mana kalian bisa melihatnya dari sisi limit kiri dan limit kanannya, dan itu akan menuju pada satu angka tertentu yang tidak lain seperti yang telah dijelaskan pada video ini. Baiklah, ini kita sudah mendapatkan polanya. Di sini kita mendapatkan polanya adalah limit x mendekati 0, sin ax per bx itu adalah a per b ya. Nah, mari kita uh, melihat ke grafik fungsi trigonometri yang lain. Di sini saya mengambil fungsi tan.
yang berwarna biru di sini adalah tan 3x/4. Tan 3x/4 di sekitaran titik X sama dengan 0, ada limit kiri dan limit kanannya itu dia berada di antara 1,1, 1,2, dan 1,3. Jadi di antara 1,2 sampai 1,3. Ini tampaknya dia berada di tengah, karena berada di tengah, dia titiknya menuju ke 1,25. 1,25 itu adalah ya 5/4 ya. Jadi untuk nilai limit kanan dari fungsi tan 5x per 4x itu nilai limit kanannya adalah 5/4, sedangkan nilai limit kirinya juga kita bisa perhatikan di gambar yang berwarna biru ini, itu juga 5/4. Nah, karena limit kiri dan limit kanannya itu sama, maka kita bisa ketahui bahwa nilai limit fungsinya itu untuk fungsi tan 5x per 4x di mana x mendekati 0 itu adalah 5/4. Karena nilai limit kiri dan limit kanannya sama. Nah, ini untuk fungsi tan yang pertama. Mari kita periksa untuk fungsi tangan yang kedua, yang grafiknya berwarna hijau ya, di sekitaran titik menuju ke 0, dan dia ternyata menuju ke angka 0,5, 6, 0,7, 0,8 ya. 0,8 itu seperti tadi 8/10, 8/10 itu sama dengan 4/5. Jadi nilai limit kiri dan untuk fungsi tan 4x/5 itu adalah 4/5, sedangkan limit kanannya juga kita bisa perhatikan dari gambar. Di situ gambar grafiknya itu menuju kepada eh, angka atau nilai fungsinya itu 4/5, sehingga kita peroleh nilai limit tan 4x/5x di mana x mendekati 0 itu nilainya juga 4/5 ya. Kita bisa lihat dari gambar tersebut. Lagi-lagi kita melihat untuk fungsi tan, contohnya di sini tan 5x/4x itu nilai limitnya adalah 5/4, sedangkan fungsi tan 4x/5 itu nilai limitnya adalah 4/5. Lagi-lagi kita menemukan pola yang sama antara angka-angka yang ada pada fungsinya dengan angka nilai limitnya. Mari kita periksa untuk grafik fungsi trigonometri untuk fungsi tangan yang lainnya. Di sini saya punya tan 3x/4x ya, yang berwarna ungu ya. Kita lihat di sekitaran titik x sama dengan 0, limit kiri dan limit kanannya itu dia berada di angka 3/4 ya. Sedangkan untuk limit kanannya juga demikian, dia akan menuju pada angka 3/4. Oleh karena itu kita bisa ketahui bahwa nilai limit untuk tan 3x/4x, di mana x menuju ke 0, dia akan bernilai 3/4. Lagi-lagi, polanya kita bisa lihat di sini, kita bisa perhatikan. Namun kita coba periksa untuk model fungsi tangan yang lainnya. Di sini ada fungsi yang berwarna hitam. Fungsinya adalah tan 4x/3x digambarkan dengan warna hitam. Kita lihat di sekitaran titik x sama dengan 0 ini, limit kiri dan limit kanannya itu, ya kita perhatikan di sini nilainya itu, saya hitung dulu, 1,1, 1,2, 1,3, dari 1,3 sampai 1,4 gitu ya, sekitaran di rentang interval 1,3 dan 1,4 itu adalah nilai fungsi untuk grafik tan 4x/3x. Jadi kita bisa ketahui bahwa nilai dari limit fungsi, nilai limit kanan dan limit kirinya sama ya, karena kita bisa lihat dari gambar grafiknya di sini, dia menuju ke angka yang sama. Angkanya itu adalah 4/3. 4/3 itu sama juga dengan 1,3333 dan seterusnya ya. Apakah ini kebetulan? Ada pola yang bisa kita lihat antara angka-angka yang ada pada fungsi
tan maupun sin dengan nilai limitnya. Nah, sekarang kita coba ke dua fungsi yang terakhir. Ternyata kita akan mendapati hal yang sama. Pertama kita lihat yang grafik berwarna merah di sekitaran titik X mendekati 0. Ini ya, 1,5 ya. Jadi limit kanan dan limit kirinya menuju ke angka 1,5 ya. Nah, jadi kita perhatikan di sini nilai limitnya itu 1,5. 1,5 itu adalah 3/2 ya. Oke, silakan untuk yang grafik kedua. Fungsinya itu adalah tan 2x/3. Limit kiri dan limit kanannya silakan diperhatikan di angka berapa itu dan kalian bisa em, membuat kesimpulan sendiri tentang pola-pola ini. Jadi dari beberapa gambar grafik yang telah disajikan, dan kita mengetahui nilai limit fungsi berdasarkan nilai limit kanan yang sama dengan nilai limit kiri, dan ternyata dia memiliki pola dan kita bisa mengetahui pola-pola tersebut ya. Oke, selanjutnya kita membuatkan model-modelnya itu dari beberapa gambar grafik dan nilai limit yang tadi kita perhatikan berdasarkan gambar grafiknya itu. Nah, kita bisa mengambil model, menemukan model berdasarkan pola-pola yang kita evaluasi dari beberapa gambar grafik dan nilai limitnya tadi. Kita akan menemui bahwa limit X menuju 0 untuk sin AX/BX itu sama dengan A/B tadi ya. Sedangkan yang tangannya, limit X menuju 0, tan AX/BX, itu nilainya juga A/B. Nah, sedangkan yang sin AX/AX ini sebetulnya nilainya A/A ya. A/A itu sama dengan 1. Nah, contohnya itu tadi seperti sin X/X, limit X menuju 0. Dan ini hasilnya 1, saya juga sudah memberikan contoh dan penjelasannya mengapa. Nah, selain itu, untuk yang ini ya, yang contohnya misalkan limit X menuju ke 0, fungsinya itu adalah AX per sin BX, itu bisa kalian evaluasi sendiri. Nilainya itu juga mempolakan ke bentuk A/B, demikian pula dengan fungsi yang tangannya ya. Jadi silakan kalian mengevaluasi fungsi dan temukan nilai limitnya berapa. Saya kasih contoh ya. Untuk yang limit X mendekati 0, AX per sin BX itu contohnya adalah limit X menuju 0, 10X per sin 2X. Nah, ini kalian bisa perhatikan di gambar grafik. Kalian buat dulu grafiknya menggunakan website Desmos Calculator tadi. Kalian akan menemukan limit kiri dan limit kanannya. Nah, demikian pula kalian juga bisa menerapkan hal yang sama untuk mengevaluasi fungsi tangannya ya, dalam bentuk seperti misalkan limit X menuju 0, fungsinya itu adalah AX per tan BX. Nah, itu kalian silahkan evaluasi supaya supaya kalian menemukan polanya itu dan kalian akan menemui bahwa polanya itu adalah A per B. Nah, itu adalah pola-pola yang di sini saya katakan sebagai model dari limit trigonometri yang perlu kita hmm, ketahui ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini grafik-grafik yang telah kita evaluasi tadi adalah grafik fungsi sinus dan fungsi tangan ya. Nah, oleh karena itu saya memiliki pertanyaan yang perlu kalian evaluasi menggunakan kalkulator Desmos grafik tadi. Nah, pertanyaannya itu adalah apa kabar dengan nilai limit fungsi X menuju 0 untuk cos X per X ya. Nah, silakan dievaluasi bagaimana nilai limit fungsinya. Itu bisa kalian lakukan masing-masing.
Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini, pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.